Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Depi, NPM 20150053. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan pembuatan website menggunakan Sublime Text dan akan dijalankan oleh Google. Jadi awal langkah yang harus dilakukan yaitu untuk membuat software, untuk membuat website. Saya membuka aplikasi Sublime Text 3. Saya buka saja. Di bagian file, tekan new file, lalu di save terlebih dahulu. Di sini saya akan men-save-nya di bagian local D, new folder. Lalu saya buat nama website, nama foldernya yaitu website kampus. Enter. Lalu nama filenya sini saya buat index.html, index.html. Enter. Nah, di sini kan sudah kelihatan namanya index.html. Jadi langsung saja saya mulai pengkodingannya, yaitu dimulai dari HTML, save. Oke, di sini saya buat dulu di bagian pojok kiri paling bawah, saya buat HTML kan. Di sini saya buat lagi HTML, saya tab. Di bagian titel nih saya buat nama saya sendiri yaitu Meliana Depi. Jadi di bagian pengkodingan indeks HTML ini terlalu banyak, nanti sampai ke bawah saya skip saja. Oke. Dan bagian pengkodingan indeks HTML ini sudah selesai. Di dalam indeks HTML ini terdapat sebuah tampilan home, profil, ringkasan, dan kontak. Jadi di bagian indeks HTML ini nanti yang akan muncul bagian awalnya itu di bagian home, yaitu terdapat tanda di kelas aktifnya itu terletak di bagian home. Ini kelas aktifnya. Dan di bagian profil ini nanti kan di bawahnya itu juga ada bagian profil. Di sini sudah saya isikan juga. Ini profil, dan nanti di atasnya juga akan terdapat bagian ringkasan, telepon, rute, simpan situs. Dan ini bagian ringkasan di dalam sebuah ringkasan website nanti ketika ditekan bagian ringkasan. Oke, sekarang saya akan modifikasi bagian CSS. Sebelumnya saya akan pindahkan terlebih dahulu folder website kampus ini, saya pindahkan ke Sublime Text terlebih dahulu. Saya pindahkan. Oke. Sudah saya pindahkan. Dan di sini saya tekan di bagian website kampus, saya tekan new file, saya save lagi, saya save. Di sini saya buat namanya style.css, belum. Sebelumnya saya akan membuat sebuah folder baru. Saya buat website, new folder. Di sini di bawahnya saya buat namanya yaitu CSS. Oke. Nah, di bagian CSS ini saya tekan new file, saya save, dan namanya saya buat yaitu style.css. Oh iya, huruf kecil ya, style.css. Saya enter. Nah, di sini sudah kelihatan. Dan di sini juga bagian pengkodingan rumusnya saya akan skip karena terlalu banyak juga yang akan diketik. Oke, di bagian pengkodingan style CSS ini sudah saya buat mulai dari fading. Di bagian style CSS ini menentukan bagaimana warna huruf, tampilan background, dan juga posisi dari website yang akan tampil nanti di bagian Chrome browser. Dan di sini juga akan terdapat bannernya terlebih dahulu. Di sini saya akan ambil dulu fotonya, saya masukkan ke dalam ini. Kebetulan saya sudah mempunyai percobaan terlebih dahulu ini bagian ini IMG ini saya copy di bagian website kampus, dan saya paste di sini. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan foldernya IMG. Oke.
Nah, dan nama fotonya itu saya buat namanya banner JPG. Ini saya buka lagi ya, JMG. Nah, namanya banner JPG. Di sini saya buat sebuah website kampus saya, yaitu IPTS, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Ini biasa dinamakan dengan kampus biru. Lalu saya akan jalankannya. Saya akan jalankan indeksnya terlebih dahulu. Tekan locale, website kampus, tekan kanan, open with Google Classroom. Oke. Nah, website kampus. Oh, sebelumnya di sini saya belum simpan. Saya belum menekan di bagian ini. Saya jalankan lagi. Nah, sudah tertera, yaitu ada bagian Facebook, YouTube, Twitter, nama saya ini. Karena di bagian modifikasi ini masih sampai indeks dan style CSS. Dan terdapat 3 modifikasi lagi yang harus dibuat pengkodingannya lewat Sublime Text. Di sini saya buat lagi ya. Selanjutnya di sini saya buat pengkodingannya. New file. Saya save. Saya buat namanya profil.html. Di bagian profil HTML ini nanti itu terdapat bagian dari profil kampus dari website ini. Saya sudah mengisikan, dan di sini juga saya akan skip bagian pengkodingannya. Oke, saya mulai lagi di bagian pengkodingan profil HTML ini. Sama kode editornya sama di bagian indeks HTML. Cuman di bagian profil ini ada yang harus dihilangkan, yaitu bagian ringkasan ini, ringkasan sampai section. Karena di bagian profil ini jika nanti ditekan di bagian profil, maka yang muncul yaitu bagian profilnya saja. Ini di bagian profil ini akan terdapat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, saya save, saya refresh, saya tekan profil. Nah, di sini sudah muncul yaitu foto banner yang telah dimasukkan di bagian profil tadi. Ada profil, ada visi, ada misi, ada tujuan, ada sasaran. Dan di bawahnya juga tetap ada copyright dengan nama saya dan jurusan saya. Oke. Saya kembalikan lagi. Dan saya menuju ke Sublime Text lagi. Dan di sini saya buat lagi new file. Di sini saya akan modifikasi bagian ringkasan. Karena kan di sini ada home, profil, ringkasan, kontak. Jadi saya akan membuat 2 modifikasi pengkodingan lagi di bagian ringkasan dan kontak. Oke. Saya buat. Saya tekan dulu website kampusnya. Saya buat new file. Saya save. Dan namanya saya buat ringkasan.html. Ringkasan.html. Saya enter. Nah, sudah terlihat ya kan? Di sini saya masukkan pengkodingannya lagi. Oke, di bagian ringkasan ini juga tetap sama, cuman di bagian ringkasan ini kelas aktifnya terdapat pada bagian ringkasan. Nah, dan di dalam ringkasan itu terdapat nanti simbol telepon, rute, simpan, dan situs. Karena saya sudah memasukkan ini laman telepon, rute, dan ini kelas aktifnya saya ambil linknya dari Google. Oke. Saya Ctrl S dan saya jalankan lagi di bagian Google Chrome. Oke, saya refresh, saya tekan bagian ringkasan. Nah, kan sudah terlihat yaitu ada laman telepon, rute, simpan, situs, sudah terlihat. Dan kembali lagi kepada Sublime Text, dan di sini saya buat lagi
modifikasi di bagian kontak. Oke, saya tekan new file, saya save lagi. Nah, saya save, saya buat namanya kontak.html. Saya enter. Nah, sudah terlihat ya kan? Dan di sini saya masukkan lagi pengkodingannya. Dan di bagian kontak HTML-nya ini pengkodingannya juga sama dari indeks HTML, cuman kelas aktifnya diaktifkan pada bagian kontak di sini. Nah, di bawahnya juga terdapat sebuah home bagian kontak. Jika nanti ditekan bagian kontak, maka akan muncul suatu address, email, telepon saya, dan nomor HP saya yang sudah saya masukkan. Dan di bagian iframe ini adalah link dari sebuah alamat kampus saya yang sudah saya masukkan. Saya ambil dari Google Maps dan saya copy di bagian kontak. Dan di sini saya Ctrl S, saya jalankan lagi. Saya tekan kontak. Nah, sudah terlihat dia yaitu ada kontak info, addressnya yaitu Jalan Sultan Muhammad Arif dengan Batang Ayumi Jae. Emailnya terdapat email saya yang sudah saya masuki yaitu milianadepi9661@gmail.com. Teleponnya juga sudah saya masuki, nomor HP-nya juga sudah saya masukin dengan nomor HP saya. Oke. Oh, di bawahnya tidak terlihatan suatu petanya karena saya belum mengaktifkan data saya. Sini saya aktifkan terlebih dahulu biar kelihatan ya kan. Ini saya sudah mengaktifkan jaringannya. Saya Ctrl S, saya menuju ke Google Chrome. Saya refresh lagi. Di sini saya tekan bagian kontak. Oke, saya tekan kontak. Nah, di sini sudah muncul yaitu di sini sudah muncul peta dari yang sudah saya masukkan yaitu peta dari kampus saya. Oke. Di sini ada address, email, telepon, HP, dan sudah saya masukkan juga petanya. Oke. Kira-kira di bagian ringkasan ini juga ada telepon, rute, simpan, situs. Di bagian profil ini terdapat foto dari kampus, profil, visi, misi, tujuan, sasaran. Nah, sudah. Saya tengah lagi di bagian home. Nah, selamat datang di kampus EPTS Padang Sirimpuan. Oke. Nah, sudah terlihat ya kan? Nah, semua yang ada di sini di bagian ringkasan, telepon, rute, simpan, situs sudah saya masukkan di bagian pengkodingan mulai dari profil, ringkasan, dan kontak di bagian sebelum teks ini. Nah, di sini sudah ada kan indeks dan style CSS ini menuju pada bagian home dari website, dan profil ini menunjukkan pada bagian profil yang isinya dari profil kampus yang di dalamnya terdapat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Di bagian ringkasannya ini sudah ada bagian ringkasan ini dan kelas aktifnya juga diaktifkan di bagian ringkasan. Di dalamnya terdapat sebuah telepon, rute, simpan, situs, dan sini sudah ada, dan ini merupakan kode dari suatu tema dari simpan, telepon, rute yang saya ambil dari Google. Oke. Dan ini adalah kodenya. Oke, dan di bagian kontak ini kelas aktifnya juga diaktifkan di bagian kontak. Ini di bagian kontak. Oke. Dan ditambahkan juga label, namanya diganti menjadi kontak. Dan di dalam kontak kan terdapat address yang sudah muncul di Google Chrome. Di bagian email, ini email saya, ini telepon, ini nomor HP saya. Oke. Namanya juga diganti menjadi kontak info. Home, profil, ringkasan, kontak info. Jaringannya terlalu lelet karena sebuah peta ini tidak akan bisa muncul jika jaringannya tidak diaktifkan atau tidak berjalan dengan lancar. Oke. Kira-kira sampai disinilah sebuah pembuatan website saya.